Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang medan magnet, tetapi khususnya induksi magnet. Nah, di sini kita akan membagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu terhadap kawat lurus. Jadi yang pertama itu adalah kita mau tahu caranya menghitung induksi magnet untuk kawat lurus, ya. Nah, dengan kriteria yang A itu adalah memiliki panjang tak hingga. Oke. Nah, di sini kita kenali dulu rumusnya. Jadi kita punya rumus B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2 pi A dikali mu R. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Kemudian kita rincikan dulu B itu apa, kemudian yang lain itu apa, kita rincikan ya. Jadi pertama B itu adalah besar induksi magnet. Satuannya Tesla. Kemudian untuk A itu artinya jarak suatu titik ke kawat. Satuannya harus meter. Kemudian ada I. I itu adalah arus dari kawatnya. Satuannya adalah ampere. Kemudian untuk mu 0 itu ketetapan kita sebut sebagai permeabilitas. Vakum dengan nilai 4 pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Kemudian ada lagi MR. MR itu masuknya ke dalam, bukan MR ya, mu R, sorry. Mu R itu adalah permeabilitas bahan atau permeabilitas relatif. Jadi kalau di soal tidak diketahui permeabilitas bahan atau relatifnya, berarti nanti kalian kerjakan tanpa si MR. Seperti itu. Kita ambilkan contoh. Di sini ada sebuah ada sebuah kawat ya, dengan panjang tidak terhingga. Kemudian di kanannya itu ada titik P dan di kirinya itu ada titik Q. Kemudian kita ambil garis yang tegak lurus antara kawat dengan titik P. Nah, ini garis yang tegak lurus itu kita sebut sebagai A, misalkan 10 cm. Jadi untuk nilai A itu harus tegak lurus dengan titik dan kawatnya ya. Kemudian ini kita simbolkan sebagai A. Kemudian untuk yang Q juga sama. Jadi ada A dengan nilai 10 cm juga. Lalu oke. Jika misalkan diketahui seperti ini, yang ditanyakan adalah tentukan induksi magnet di udara. Jika di udara kita tanpa menggunakan mu R ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah tentukan induksi magnet di udara pada titik P. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan atau menentukan arah dulu. Tentukan arah induksi magnet. Oke, caranya itu menggunakan yang namanya kaidah tangan
kanan. Biasanya di sekolah atau guru masing-masing itu memiliki simbol masing-masing ya. Jadi nanti disesuaikan. Kita akan menggunakan yang jempol itu menunjukkan arah arus, arah kawat. Di sini kan arahnya berarti ke atas ya. Nanti jempolnya kalian tempelkan pada gambar dengan arahnya sesuai dengan kawat. Jadi ke atas. Kemudian 4 jari. 4 jari selain jempol itu akan menunjukkan letak titik. Kemudian telapak tangan itu menunjukkan arah si induksi magnet atau arah B-nya. Nah, dari situ kita coba kalian tempelkan jempol ke gambar contoh 1. Kemudian 4 jarinya kalian arahkan ke titik P. Maka kalian melihat bahwa telapak tangan kalian itu arahnya ke dalam atau menuju gambar. Berarti seperti ini kalau kita gambarkan, ini jempol, ini keempat jari, kurang lebih seperti itu. Nah, si telapak tangannya kan akan masuk ke dalam kan. Nah, itu simbolnya adalah cross. Jadi ini adalah arah B-nya, BP, B di titik P. Nanti kita akan mengenal tentang cross dan juga dot. Ini adalah cross, artinya masuk bidang. Sedangkan kalau dot itu adalah keluar bidang. Sehingga kita tentukan untuk BP sama dengan gunakan rumus mu0I dibagi 2 pi A. Kita masukkan mu0-nya berarti 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian arusnya adalah 5. 2pi. A-nya adalah 10 cm. Oke. A itu adalah 10 cm, harus kita ubah menjadi meter, berarti 10 kali 10 pangkat min 2. Menjadi 10 pangkat min 1 meter. Berarti 10 pangkat min 1. Selanjutnya coret yang bisa kita coret. Ini 2 ya. Oke, kalau sudah kita kerjakan berarti ada 5 kali 2 itu adalah 10. Kali 10 pangkat min 7. Kali 10 pangkat 1. Sehingga didapatkan berapa nih? 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya kemana? Arahnya adalah masuk bidang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, di suatu medium dengan permitivitas relatif, tentukan BP. Oke, berarti diketahui MR-nya atau mu R itu bernilai 0,8. Kemudian kita tinjau rumusnya, tadi adalah BP sama dengan 2pi 2 mu ya. 2 BP sama dengan mu 0I per 2pi A. Kemudian jangan lupa dikali mu R. Nah, tadi kita kan sudah menghitung ini. Ya kan? Dengan nilai berapa tadi? 10 pangkat min 5. Kemudian ini sekarang kita diketahui kalau dia tidak di udara atau menggunakan medium lain. Berarti kita ganti mu R-nya aja, yaitu 0,8 atau 8 kali 10 pangkat min 1. Maka akan didapatkan 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Jadi kalau dia pindah ke medium dari udara menjadi medium dengan permitivitas relatif 0,8, maka akan didapatkan induksi magnetnya itu sebesar 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Selanjutnya di contoh yang kedua, di sini ada 2 kawat. Kalau tadi 1 kawat ya.
Kemudian kita disuruh menentukan medan magnet di titik P atau induksi magnetnya. Maka, jangan lupa kita cek dari kawat 1. Jadi langkahnya kita tulis ya. Misalkan langkah pertama adalah tentukan arah B dari kawat pertama. Kalian tempelkan jempol ke kawat 1, kemudian 4 jari ke titik P, maka akan didapatkan arah B yang masuk ya, berarti cross. Maka kita tahu bahwa arahnya adalah cross. Cross itu adalah B1, B pada kawat 1. Sekarang, kalau kita cek yang kawat 2, tentukan arah B dari kawat kedua, berarti jempolnya ke sini, kemudian 4 jarinya ke sana, maka akan didapatkan telapak tangannya juga akan masuk ke dalam. Atau gambarnya jangan seperti ini. Dia itu tetap akan masuk. Jadi telapak tangan kalian itu kalau kalian praktekkan akan masuk ke dalam. Artinya simbolnya juga cross itu pada B2. Sampai situ paham? Sehingga kalau misalkan yang ditanyakan adalah BP, karena arahnya sama-sama cross, berarti kalian hitung B1 ditambah dengan B2. Dengan arah itu adalah masuk bidang. Sampai situ paham? Oke, kita hitung di sebelahnya. Sehingga kita cek dulu misalkan B1 rumusnya adalah mu0I per 2πa. Berarti kita hitung aja 4pi 10 pangkat min 7 dikali I-nya kawat 1 itu arusnya adalah 5. Berarti 2pi kali A-nya adalah 0,1 ya, 10 pangkat min 1. Kemudian ini bisa kita coret, ini juga sisa 2. Maka 10 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat min 5 Tesla. Itu adalah nilai B1-nya. Kemudian untuk nilai B2 kita bedakan warna aja. B2 berarti mu0I 2πa. Mu0-nya adalah 4pi 10 pangkat min 7. I-nya I2 itu adalah 10 ampere dibagi 2pi, A-nya sama ya, 10 pangkat min 1. Ini bisa dicoret, hasilnya 2 menjadi 2 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat min 7, maka didapatkan 2, 10 pangkat min 5 Tesla. Sehingga didapatkan BP-nya itu adalah B1 ditambah B2. B1-nya adalah 10 pangkat min 5 ditambah 2 kali 10 pangkat min 5. Di sini kan ada angka 2, di depan kan nggak ada. Kalau tidak ada itu artinya ada angka 1, tetapi tidak ditulis. Sehingga karena 10 pangkatnya mereka sudah sama, kita bisa jumlahkan yang depan, yaitu 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya mana? Arahnya masuk ke bidang.